Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat, tetap semangat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ketemu lagi, kita reading lagi ya. Kita reading tentang bacaan cinta, apa yang jadi pesan-pesannya untuk kalian semua. Aku mau bacainnya per elemen ya. Jadi saat ini adalah untuk elemen api, yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius. Sekarang aku udah shuffle kartunya. Sekarang kita coba ya. Kita coba buka untuk yang pertama ini adalah Aries, kemudian ini Leo, dan ini Sagittarius. Kita buka dulu untuk Aries ya. Aries ini ada Two of Pentacles, ada the Fox, kemudian pesan cintanya adalah release your ex ya. Ini untuk kartu Two of Pentacles. Kamu sepertinya bimbang ya, bimbang, ada dua pilihan. Untuk yang single, sepertinya kamu ada yang menyukai atau kamu menyukai dua orang sekaligus sehingga kamu bimbang mau pilih yang ini atau yang ini gitu ya. Pikirkan baik-baik, pilih yang terbaik, berdoa, pasti Tuhan dan semesta akan tunjukkan yang terbaik untukmu ya. Nah, sedangkan untuk yang couple, hati-hati nih ya, ada dua pilihan antara pasanganmu dan seseorang yang kamu sukai atau seseorang yang menyukaimu. Hati-hati, kamu terjatuh ya, kamu akan menyesal nantinya gitu. Hanya cinta sesaat namun akan berakibat fatal untuk hubungan resmi kalian ya. Ini untuk Two of Pentacles. Kemudian untuk the Fox itu, the Fox ini ada pengkhianatan yang terjadi gitu. Ada kebohongan di antara kalian. Mungkin kalau untuk yang single, yang masih naksir-naksir, perlu juga ya dilihat gitu. Apakah benar orang ini serius sama kamu, atau kamunya yang naksir dia? Bener nggak ini orang masih sendiri, atau sudah pasangan, atau juga merespon tanda-tanda cinta kalian dengan baik gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati karena the Fox ini ada pengkhianatan, ada kebohongan yang dilakukan gitu ya. Jadi kalian yang berpasangan pun juga harus hati-hati ya. Apakah pasangan kalian benar-benar tulus? Apakah pasangan kalian sedang tidak berbohong, sedang tidak berkhianat? Coba dicek lebih detail ya gitu. Jadi buat kamu nih yang berpasangan, yang naksir pihak ketiga pun juga harus hati-hati. Apakah yang kamu senangi itu, yang kamu taksir itu benar-benar juga suka sama kamu? Ataukah dia hanya menyukai hartamu? Ataukah dia hanya butuh pelampiasan? Ataukah dia hanya butuh teman? Jadi hati-hati merespon segala sesuatunya itu ya. Karena di sini muncul adanya pengkhianatan dan kebohongan ya. Buat teman-teman hati-hati. Oke. Kemudian pesan cinta untuk Aries. Release your ex. Nah, ini adalah lepaskan mantanmu. Mantan itu nggak usah diingat-ingat lagi, mantan itu lupakan saja ya. Sekarang kalian konsentrasi dengan orang baru atau pasangan yang ada di sampingmu gitu. Jadi kamu harus membersihkan energi-energi di dalam pikiranmu, di dalam hatimu yang masih banyak memikirkan tentang si ex, si mantan gitu ya. Jadi mantan ini sudah tidak perlu lagi dipikirkan. Kalau memang kalian berjodoh, maka pada satu saat dia akan datang sendiri dalam kondisi yang baik. Tetapi ketika kalian sudah berpisah, sudah lupakan saja gitu. Tetap ada hubungan baik, tidak apa-apa, tetapi lupakan, tidak perlu dipikirkan sampai mendalam yang membuat kalian sakit hati, membuat kalian dendam. Itu tidak baik ya. Jadi lepaskan semuanya, bersihkan energi dalam hati dan pikiran kalian. Oke. Tetap semangat ya buat Aries. Ini pesan cinta untuk Aries. Oke. Sekarang kita
Maaf ya teman-teman, tadi videonya aku cut sebentar karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Oke, aku sambung lagi ya. Ini tadi tentang zodiak Leo ya. Zodiak Leo ada Queen of Pentacle, ada Garden, kemudian ada New Love. New love ya, a new person has stirred your romantic feelings. Nah, untuk Queen of Pentacle ini, untuk kalian yang single, sepertinya akan ada seseorang yang datang kepadamu ya. Dia cukup menarik, baik pria maupun wanita. Dia seseorang yang menarik, seseorang yang memiliki karir yang baik, seseorang yang mapan lah ya, seseorang yang mapan, seseorang yang menjadi idola lah, impian gitu semua orang ya, karena dia tuh proporsional badannya, putih, cantik, menarik gitu ya. Jadi kalau dia wanita dia cantik, kalau pria dia tampan, terus dia memiliki kelimpahan seperti itu ya, sehingga ini bisa menggoda kalian gitu. Tetapi kalian tetap harus waspada ya, apapun itu tetap harus diselidiki baik-baik setiap orang yang akan datang dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian ini untuk yang single tadi ya. Kalau untuk yang pasangan juga harus hati-hati, karena mungkin dia akan datang sebagai penggoda. Sebaiknya kalian tidak perlu tanggapi ya. Kalian tetap harus ingat pasangan kalian yang ada di rumah menunggu kalian dengan setia, sudah menjaga kalian dengan baik gitu ya. Ini untuk Queen of Pentacle ya. Kita lihat untuk Garden. Garden ini adalah untuk kamu yang single. Sebaiknya kamu jangan hanya di rumah saja atau pulang kerja langsung di rumah. Cobalah untuk mulai bersosialisasi, bergaul dengan lingkunganmu, bertemu dengan orang-orang di sekitarmu gitu ya, supaya kalian semakin banyak kenalannya, akan semakin banyak pertemanannya kalian, sehingga lingkungan kalian pun akan semakin besar gitu. Lingkungan pertemanan kalian akan semakin besar ya, sehingga kalian akan berkenalan dengan orang-orang baru yang memungkinkan kalian akan bertemu seseorang gitu. Nah, untuk yang berpasangan pun juga sama ya. Kalian juga jangan terlalu fokus di rumah saja, terlalu fokus dengan pasangan, atau pasangan jangan terlalu mengekang pasanganmu. Biarkan mereka bersosialisasi, bergaul, karena jika tidak maka mereka akan bosan dengan hubungan yang kalian jalani gitu ya. Ini untuk Garden ya. Oke, sekarang kita lihat pesan cinta untuk kalian. Pesan cinta untuk kalian adalah new love, a new person has stirred your romantic feeling. Buat kamu yang single, kamu akan menemukan cinta baru ya. Jangan terlalu bersedih dengan masa lalu. Kamu akan mulai menjalani cerita-cerita romantis di hidupmu bersama cinta barumu gitu ya. Mungkin itu tadi hubungannya dengan Garden ya. Kalian harus bersosialisasi, bertemu banyak orang gitu, sehingga kamu akan menemukan cinta baru gitu. Kalau kalian hanya di rumah saja gitu ya, kemungkinan untuk menemukan cinta barunya lebih kecil. Tetapi kan bisa juga ya kalian bertemu dari dating application gitu ya. Tetapi kalau kalian bertemu langsung kan kayaknya lebih afdol ya. Kita lihat langsung nih orangnya bener atau enggak, scammer atau bukan gitu. Tapi ya tetap harus hati-hati ya. Untuk di zaman sekarang banyak orang juga yang palsu gitu ya, berpura-pura mencintai tetapi mempunyai tujuan yang lain gitu. Jadi tetap harus waspada. Tetapi berita barunya adalah kalian akan menemukan cinta baru pada saat kamu bersosialisasi, membuka diri, memperbesar lingkungan kamu, pergaulan kamu, bertemu dengan banyak orang gitu ya. Untuk Leo ya, kamu akan bertemu dengan cinta baru. Untuk yang single ya, untuk yang berpasangan tetap setia dengan pasangannya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan Sagittarius ya. Oke, dengan Sagittarius.
Sagittarius, kenapa ini belum bisa move on juga? Sagittarius ada Ten of Swords, ada Crossroad, kemudian ada Forgiving and Learning. Ya, kita baca satu-satu ya. Ten of Swords ya, kamu tuh harus bangkit gitu ya, harus lupakan segala masa lalu kamu harus move on, kamu harus maafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Jangan mendendam gitu ya, lepaskan segala dendammu, jangan simpan lukamu gitu ya, jangan kamu terpuruk berlama-lama gitu. Mungkin orang-orang yang menyakitimu, mereka sudah bangkit, mereka sudah bersenang-senang di luar sana, tetapi kamu tetap masih memikirkannya, kamu tetap sendirian dalam kesakitan, kamu masih mendendam, kamu masih marah, kamu masih kesal. Jadi Sagittarius, kamu harus bangkit ya, kamu harus bangkit, lupakan masa lalu, kamu harus move on, kamu harus bangkit lagi, tegakkan kepalamu, harus semangat lagi gitu ya. Semesta akan memberikan dukungan gitu. Kalau kitanya bersemangat gitu ya, sepertinya semuanya juga akan terasa lebih menyenangkan, akan lebih enak gitu, akan lebih menggembirakan gitu. Tetapi kalau kita bersedih-sedih, kita terpuruk-puruk pun, lingkungan terasa gelap di mata kita, di hati kita. Kamu harus bangkit, keluar dari rumahmu, keluar dari keadaanmu, keluar dari pikiran-pikiran burukmu gitu ya. Mulailah hidup kamu yang baru ya. Di sini ada crossroad ya. Di sini pun kamu masih bingung gitu. Sepertinya ada kaitannya dengan Ten of Swords ya. Crossroad ini kamu masih selalu dalam kebimbangan gitu. Mungkin nih bisa ya, untuk yang hatinya masih terluka nih, bingung nih antara kamu mau maju lagi, antara kamu masih memikirkan hal yang lain gitu ya. Pastikan kamu move on gitu ya. Kamu harus pilih jalan yang terbaik untukmu ya. Ini untuk yang bukan masih single ataupun pasangan sih. Apapun itu, apapun yang terjadi pada kalian gitu ya. Ini tadi yang single mungkin masih sedih dengan masa lalu, dengan mantan atau apapun itu. Nah, untuk yang berpasangan pun juga gitu. Mungkin pasanganmu menyakitimu gitu ya, sehingga kamu begitu terluka. Kamu harus bisa melupakan itu, kamu harus bangkit gitu, pikirkan yang terbaik untuk hubungan kalian ya, untuk yang couple ya. Apakah hubungan ini masih harus dilanjutkan ataukah mau usai sampai di sini? Gitu, pikirkan baik-baik untung ruginya, baik buruknya untuk kalian berdua, atau mungkin kalian masih memiliki anak-anak gitu ya. Pikirkan untuk anak-anak kalian. Untuk kalian yang masih berpacaran pun juga sama ya, sepertinya kamu punya pilihan yang membingungkan, mau lanjut atau mau usai. Pikirkan baik-baik mana yang terbaik gitu. Kalau usai seperti ini, kalau dilanjutkan seperti ini, bikin saja daftarnya, bikin jurnalnya, mana yang terbaik untuk yang kalian harus lakukan ya gitu. Berdoalah, dekatkan diri sama semesta gitu. Kamu harus bermeditasi agar mendapat petunjuk yang terbaik untuk hubungan kalian berdua gitu ya, usai atau dilanjutkan gitu. Nah, untuk yang single, lupakan mantanmu gitu, pilih jalan terbaik juga gitu. Mau tetap mikirin mantan atau mau mencari yang baru gitu, sesuatu yang cerah, sesuatu masa depan yang lebih baik gitu. Pilih baik-baik, kamu yang menentukan sendiri hidup kamu, bukan orang lain gitu. Jangan sampai kamu terpuruk sedangkan orang lain atau pihak yang menyakitimu mereka sudah bersenang-senang di sana. Kamu yang rugi sendiri ya. Kemudian untuk pesan cintanya ada forgiving and learning. Kamu harus bisa memaafkan dan jadikan itu suatu pelajaran yang terbaik buat hidupmu. Belajar memaafkan, belajar melepaskan semua dendam, marah, kekesalan, semua yang telah lalu, itu harus kamu lakukan ya. Konsentrasilah dengan cinta yang ada saat ini. Konsentrasilah dengan pasangan kalian jika kamu sudah berpasangan ya. Kalau kamu yang masih single, konsentrasilah untuk memperbaiki diri kamu gitu ya. Kalau kamu selalu bergembira, wajah kamu selalu ceria, kamu memancarkan energi yang positif, pasti orang-orang juga akan senang denganmu
gitu ya. Karena wajah yang bersungut-sungut, wajah yang muram, wajah yang selalu mengkerut, wajah selalu sedih, itu pasti tidak akan mengundang orang lain untuk dekat kepadamu. Orang lain justru akan takut, akan segan mendekatimu gitu ya. Jadi kalau energimu positif, orang-orang pun juga akan mendekat. Tapi kalau energimu negatif, orang-orang juga akan segan gitu, akan ragu-ragu untuk mendekati atau berkenalan denganmu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan ya untuk Sagittarius. Tetap semangat, ayo bangkit dari keterpurukanmu, lupakan segala sakit hati dan berbagai masalahmu yang sudah lalu ya, karena banyak cerita-cerita baru yang menantimu, yang akan membawamu kepada kebahagiaan, sukacita, kesenangan dalam hidup ini gitu. Masih banyak hal baik, hal menyenangkan yang bisa kita lakukan. Oke, sampai di sini pembicaraan kita, bacaan kita, cerita kita, hal-hal yang bisa aku sampaikan untuk kalian ya, untuk Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, semoga bacaan ini bermanfaat untuk kalian. Ambil positifnya, buang hal-hal yang tidak baiknya, perbaiki jika ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Tetap semangat, sehat selalu, Tuhan menyertai kalian semuanya. Oke, salam, bye-bye.